Halo, assalamualaikum teman-teman. Oh ya, malam ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menelusuri, untuk mengunjungi ke makam Syekh Jangkung Saridin, yang mana Saridin mungkin sebagian dari Anda belum tahu, belum kenal siapa itu Syekh Jangkung atau Saridin. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus, tapi mempunyai kelebihan yang setara dengan Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Beliau merupakan wali Allah juga, cuman tidak masuk dalam 9 wali. Ayo, untuk lebih jelas dan agar lebih tahu sejarahnya gimana, tempatnya di mana, pemakamannya dan kondisinya seperti apa, ikutin perjalanan saya. Kita mulai perjalanan. Nah, ini belalang tempurnya ini. Meski udah tua tapi ini kesayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita baru mau sampai ke Pasar Tambak Romo. Ini namanya Pasar Tambak Romo. Jadi ini kalau dari rumah saya itu baru dapat setengah perjalanan. Ini dari rumah nyampe Pasar Tambak Romo ini ya sekitar kurang lebih 20 menit lah. Jadi kalau dari rumah nyampe ke makam Syekh Jangkung ya sekitar kurang lebihnya ya 40 menit itu dengan kecepatan standar, paling kecepatan 30-40, karena supirnya nggak terlalu lihai, jalannya ya pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan. Nah itu masjidnya bagus, nah. Ini arsitek, konsepnya konsep bangunan Belanda. Ini jalan antar kecamatan, ya mending lah, jalannya udah halus, meskipun garisnya udah pada hilang, tapi masih tetap halus. Ini di sini nih juga ada makam sesepuh juga, makam yang pada saat Muharram itu ruame banget, bener ruame. Itu namanya Nyi Ageng Ngerang. Ini kalau malam 1 Suro jalan ini udah ditutup saking ramenya pengunjung ke makam Nyi Ageng Ngerang.
jalannya lumayan sempit nih ya. Kalau ada motor satu aja dari depan kita udah nggak bisa nyalip. Bentar lagi udah mau nyampe Kecamatan Kayen. Nah, Kecamatan Kayen ini ya makamnya Saridin ada di Kecamatan Kayen ini. Cuman nanti dari kecamatannya itu masih sekitar 2 kiloan lah untuk sampai ke makam Syekh Jangkung. Pasar Kayen nggak seramai Pasar Winang. Kalau ini udah yang sekarang ini udah jalan antar kabupaten ini. Ini jalan utama dari Pati ke Grobogan atau Purwodadi. Jadi kalau orang Pati mau ke Grobogan atau Purwodadi pasti ngelewati jalan ini. Karena ini jalan utamanya di sini. Namanya Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lampu merah rumah sakit. Lampu hijau tandanya harus jalan, tidak boleh berhenti. Nah itu rumah sakit, nanti belum kelihatan rumah sakitnya. Sakit Kayen itu.
Ini kualitas pengambilan gambarnya salah-salah ya, karena tahu sendirilah sembari pegang kendali. Saya aja nggak lihat ini kameranya kemana, yang penting tak tempelin aja. Nah teman-teman, ini kita udah mulai masuk ke gangnya. Itu ada makam Syekh Jangkung. Jadi Syekh Jangkung itu sejarahnya itu dulu yang menjadi tapak tilas, yang menjadi sejarah lahirnya beberapa nama-nama desa di Kabupaten Pati, lebih kalau 20-an desa yang sejarah nama itu sumbernya dari sejarahnya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung yang memberi nama itu, dan akhirnya dipatok menjadi sebuah nama desa di beberapa desa di Kabupaten Pati. Bumi Landoh. Jadi Syekh Jangkung itu punya sebutan Kebu Landoh ya. Ini udah mulai masuk kawasan makam Syekh Jangkung ini. Jadi ini malam minggu ya, malam minggu sepi. Tapi kalau malam Jumat biasanya rame banget dari luar-luar daerah Pati, entah yang dari Demak, entah yang dari Semarang, dari Kudus, itu biasanya pada ziarah ke sini. Rame banget nih kalau malam Jumat atau Jumat, hari-hari Jumatnya. Itu biasanya parkirannya sampai nggak muat. Tapi ini malam minggu yang harusnya orang pada jalan-jalan sama keluarga, yang punya keluarga. Yang nggak punya keluarga ya sama pacarnya, yang nggak punya pacar ya gugu aja di rumah. Nah teman-teman nih udah mulai jalan kaki menuju ke arah makam. Nih banyak yang jualan. Ini kalau di makamnya Syekh Jangkung ini nanti ada juru kuncinya, jadi kita bisa masuk ke makamnya langsung. Nanti biasanya ditanyain hajatnya apa, nanti didoain di depan makam. Tapi ini tetap mintanya sama Allah ya, bukan sama makam loh ya. Diperpanjang untuk tanggal 4. Oh, nggih. Boleh tuh tanggal 4 tadi. Jadi ini sebenarnya di
dibatasi karena sedang ada PPKM, itu dibatasi bagi pengunjung. Pantesan kok sepi ya, ternyata karena adanya PPKM. Nah teman-teman, ini adalah kondisi di dalam persemayaman makamnya Syekh Jangkung, makamnya Saridin. Ini biasanya kalau nggak sedang ada PPKM, biasanya penuh banget sama peziarah, orang-orang yang sedang membaca surat Yasin, sedang baca tahlil, dan pengunjungnya pun dari berbagai daerah, nggak cuman sebatas orang Pati aja. Karena Saridin ini kalau di kalangan Jawa Tengah itu sangat tersohor, sangat terkenal, yang mana beliau ini adalah muridnya Sunan Kalijaga, murid kesayangan malahan ya, kalau menurut cerita itu murid kesayangan, tapi juga muridnya Sunan Kudus. Saridin ini, Syekh Jangkung ini pernah berdebat, pernah saling beradu ilmu, karena saat itu Saridin sebagai murid dari Sunan Kudus, beliau dapat tugas, semua santrinya dapat tugas untuk mengisi air. Zaman dahulu kan nggak ada pompa air ya, pakainya nimba. Jadi saat itu Saridin kehabisan ember, dia nggak kebagian ember karena dipakai santri-santri yang lain, sedangkan dia merasa punya tanggung jawab buat ngisi bak mandi dan bak buat wudhu itu. Nah akhirnya dia lihat keranjang, tahu keranjang ya, keranjang yang dari bambu atau dari, kalau zaman dulu mungkin dari bambu yang berlubang-lubang itu, yang cuman rakitan lubang-lubang itu, dan dipakainya buat ngisi air. Dan anehnya air ditaruh dimasukkan dalam keranjang itu nggak bocor. Nah pada saat itulah akhirnya semua santri tahu dan lapor ke Sunan Kudus. Tapi nggak cuman itu, ada kelebihan yang paling identik dengan Saridin. Dulu apa yang Saridin ucapkan itu selalu jadi kenyataan, dan yang paling terkenal itu kata-kata Saridin, di mana ada air di situ ada ikannya. Nah dibuktikan sama Sunan Kudus yang ngambil buah kelapa langsung dari pohon, kemudian suruh santrinya buat mecahin, dan terbukti di dalamnya ada ikannya. Ini adalah pendopo buat istirahat. Biasanya pengunjung yang jauh pada selonjoran, pada istirahat di pendopo ini. Ini sedang ada PPKM ya, pantesan sepi. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai ziarah. Ini waktunya kembali perjalanan pulang. Ujian wetane wis melok cak wangi. Nggih. Niki oleh-oleh khas Jenang. Tuwa. Yang Kudus banyak. Bakule juga wis radi tuwa. Tapi durung rondo. Aja rondo-rondo.
Kula teng mriku niku gadah kenalan tapi mbon almarhum. Teng pundi? Teng Sugiye. Sinten? Pak Sujo. Ya Mbah Sujo. Nggih, niku RT kalih kula. Mbah Sujo RT kalih kula. Jenengan berarti nate mriko? Ya mboten ate mriku wong jambake waune tengen kula mulai kula cilik. Waune niku kan dados Mandri Lumbung. Sing sinten? Pak Sujo niku. Nggih, Mbah Sujo terkenal sesepuh, bisa bilang nggih termasuk sesepuh Sugian lah, termasuk ahli sejarah nek cara Pak Sujo. nggih. Kula zaman riyen niku ya dereng wonten tiyang gadah napa-napa nyampe pun gadah garma pun cara riyen. Mandri Lumbung. Nah, iki oleh-oleh. Ini Pak Kasir. Nah, isinya oleh-oleh banyaknya jenang tepo, gareng ginang. Yang paling identik itu intip. Nah, ini namanya intip ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya untuk ziarah ke makam Saridin. Ini waktunya kita pulang.